Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai perilaku konstitusional warga negara Indonesia dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini ada definisi perilaku konstitusi warga negara Indonesia. Perilaku konstitusional adalah sikap dan tindakan warga negara Indonesia yang sesuai dengan aturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perilaku ini mencerminkan ketaatan terhadap hukum, kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, perilaku konstitusional menunjukkan bahwa setiap warga negara berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keutuhan negara sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Baik, di sini ada konsep pertama perilaku konstitusional. Terdapat beberapa konsep utama dalam perilaku konstitusional. Yang pertama ada supremasi konstitusi. Artinya, konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah. Kemudian yang kedua ada negara hukum, yang berarti semua tindakan harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada hak dan kewajiban, di mana setiap warga negara memiliki hak tetapi juga harus menjalankan kewajibannya. Kemudian yang keempat ada demokrasi, yaitu adanya peran rakyat dalam menentukan arah pemerintahan seperti melalui pemilu. Seperti itu ya. Kemudian kemudian di sini ada contoh nyata perilaku konstitusional, yaitu menjalankan kewajiban sebagai warga negara seperti menaati hukum dan membayar pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam kenyataannya tidak semua warga negara itu menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, karena masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap penyalahgunaan perilaku konstitusional. Salah satunya adalah kasus korupsi seperti berikut. Nah, seperti ini. Salah satu contoh pelanggaran perilaku konstitusional adalah kasus di PT Pertamina. Dalam proses persidangan terungkap adanya penyimpangan seperti panitia lelang yang menerima hadiah, padahal hal tersebut dilarang ya, karena tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan juga bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Kemudian kasus korupsi tersebut tidak hanya menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan, tetapi juga mencerminkan eh, krisis integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik seperti ini, penerimaan hadiah dalam proses lelang menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya transparan masih rentan terhadap manipulasi. Jadi, selain itu, lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum membuat pelanggaran seperti ini terus berulang ya. Dampak dari korupsi tersebut, jadi dampak dari korupsi itu tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa. Korupsi dapat menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika terus terjadi, hal ini merusak tatanan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat seperti itu. Kemudian solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa ya? Jadi menurut saya diperlukan upaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan perlu diperkuat, khususnya dalam proses pengadaan dan pengelolaan keuangan negara.
Pendidikan karakter dan anti korupsi juga harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk generasi yang berintegritas. Tidak kalah penting, partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial menjadi kunci mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa perilaku konstitusional merupakan sikap yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tentunya. Namun masih adanya kasus korupsi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum optimal sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pembentukan karakter yang kuat demi terciptanya kehidupan berbangsa yang adil dan berkelanjutan. Seperti